Horas Indonesia, kami ada di Ternama Podcast di lantai 5 Empu Tetular, Cipinang, Jakarta. Akan berbincang kembali bicara tentang kebudayaan Batak. Narasumber kami sosok yang hebat dan tokoh jurnalis, Bapak Dr. Andus C. Haro bin Simanulang. Beliau wartawan senior. Sebelumnya beliau berkarir di SIP, menjadi kepala perwakilan di Jakarta, juga mendirikan beberapa media, Horas Indonesia, pernah di Garda, pernah mendirikan majalah Tokoh Indonesia dan Berita Indonesia. Kami berbincang dengan juga penasehat dari Forum Jurnalis Batak dan penasehat dari podcast Ternama ini tentang buku beliau Hita Batak, Kultur Strategis, buku yang ditulis sangat komprehensif, 2.600 lebih halaman tentang kebudayaan Batak, sejarah Batak. Ini baru pertama buku yang ditulis orang Batak, tokoh Batak, benar-benar lengkap. Kita akan berbincang dengan penulisnya. Ya, Bro. Horas Tulang. Horas, Terima kasih. Waktunya di sela-sela kesibukan masih bisa memberi waktu untuk kami. Apa awalnya memulai menulis ini? Ini buku yang sangat komprehensif. Ya, awal saya secara singkat aja ya. Jadi saya masa waktu kecil beruntung punya kakek yang punya kisah-kisah, cerita-cerita, dongeng lah tentang Batak. Tapi yang paling berkesan adalah kisah tentang bagaimana Tuhan menciptakan alam semesta dan manusia. Yang kemudian setelah saya banyak belajar, ternyata itu adalah mitologi Batak. Itu pertama ya. Kemudian kenapa buku ini menjadi begitu? Tahun 2010, ini saya perpendek, Uli Kocok menulis tentang misionaris dan hubungannya dengan perang Batak. Ditulis bahwa Nomensen terlibat dalam perang Batak secara langsung. Dan sebagai warga HKBP, saya merasa terpukul itu. Lalu saya cari informasi untuk niatannya membantah Uli Kocok. Yang pertama saya cari adalah apa referensi Uli Kocok mengatakan itu. Saya cari, ketemu, dan ternyata apa yang ditulis Uli Kocok itu tidak ada pelintiran sama sekali. Saya cari lagi, dan apa yang ditulis oleh Uli Kocok itu masih sebagian kecil. Saya cari counter, bagaimana misionaris, khususnya Nomensen, membela orang Batak atas kekejaman penjajahan Belanda. Justru yang ketemu yang sebaliknya. Maka buku ini menjadi sangat kontroversial. Keluar dari pengetahuan yang umum orang Batak. Kita mengagungkan para misionaris itu, terutama Nomensen. Tetapi kesimpulan saya, kita mengagungkan karena kita tidak punya literasi. Nggak pernah kita baca. Apa yang dikatakan orang, itulah yang kita katakan. Itu salah satu. Tapi sebenarnya bukan itu materi buku ini. Itu salah satu cerita. Buku ini bercerita tentang nilai-nilai Batak. Dan bagaimana nilai-nilai Batak itu menjadi strategi budaya Batak, strategi orang Batak untuk memahami masa lalunya, menginterpretasi masa lalunya, juga mendalami masa kininya, dan untuk menata masa depannya secara kontemplatif, transformatif, dan kalau boleh kita lakukan
secara kolaborasi. Di dalam hal kolaborasi penanaman nilai, barangkali orang Batak sudah lakukan, tapi tidak secara masif. Kolaborasi itu boleh dilakukan secara bersama-sama, tetapi boleh juga dilakukan masing-masing, tetapi dengan tujuan yang sama. Itu secara singkat ya. Jadi ini saya mulai dengan mitologi. Kesimpulannya, semua peradaban Batak, nilai-nilai luhur Batak, itu bermula dari nilai-nilai yang ditanamkan leluhur kita di mitologi Batak itu. Uli Kosok pernah mengatakan tidak ada orang Batak yang bisa menguasai sejarah Batak jika tidak menguasai atau membaca literatur dari Jerman dan Belanda. Apa pendapat ulang? Kami dengar juga penulisan buku ini 700-an buku diolah untuk menjadi narasumber penulisan ini. Dari segi literatur ya, bahwa sejarah itu ditulis sesuai dengan fakta-fakta literatur yang ada. Uli Kosok benar itu. Karena orang Batak itu tidak menulis sejarahnya, tapi bercerita tentang sejarahnya. Bercerita, mendongeng dia. Dan itu suhutan orang Batak itu sangat jarang yang ditulis. Nilai-nilai Batak itu jarang yang ditulis. Makanya literatur-literatur yang ditulis orang Barat, saya belum menemukan literatur orang Batak tentang nilai-nilai Batak. Kalaupun ditulis itu sepintas-sepintas. Tentang Dalihan Natulu misalnya. Sistem kemasyarakatan Batak itu seperti apa? Nggak ada mereka tulis. Sistem ketuhanannya seperti apa? Nggak ada yang nulis. Itu tapi bagi masyarakat Batak itu hidup. Jadi dalam pernyataan Uli Kosok itu saya setuju. Untuk menulis tentang Batak supaya mempunyai landasan bibliografi, kita harus menggali dari bagaimana orang asing menulis Batak. Walaupun apa yang mereka tulis itu sebagai pembanding untuk mencerahkan, tapi bukan untuk mendikte perspektif kita tentang Batak. Karena saya mengistilahkan bahwa umumnya literatur Batak itu, yang dulu-dulu itu mereka tulis, saya sebut istilahnya itu menulis Batak dari pinggiran, bukan dari jantung hati orang Batak. Maka buku ini saya tulis di dalam pengantar saya, buku ini ditulis dengan hati. Kecerdasan intelektual yang ditulis dengan hati. Luar biasa. Karena ini warisan literatur untuk Batak, kontribusi dari Dr. Ando C. Harobin Simanullang tentang Batak. Kita ingin bertanya, karena memang yang kontroversi itu kan terutama tentang Nommensen. Nommensen itu sudah di branding dia menjadi apostel Batak. Tapi kalau kita pelajari sending kan dia sending, atau kalau kita sebut gelombang keempat datang ke tanah Batak. Sebelumnya ada 3 gelombang sending, baru Nommensen. Dan Nommensen itu seakan-akan dia lebih sempurna begitu. Kira-kira apa yang tulang sebut tadi soal hati ini? Karena kan masyarakat Batak sudah sebut Nommensen itu sosok yang sangat mulia, sang apostel Batak begitu. Ya, oke, terima kasih ya. Saya juga dari kecil kita sudah ditanamkan bagaimana Nommensen itu tanpa pernah kita baca, hanya umum. Tapi ketika Uli Kosok bikin seperti itu, saya cari secara
umum dulu, Iya. seperti apa itu nomensen itu. Tapi terlalu capek. Akhirnya saya mengambil selain secara deduktif untuk mengetahui sejarah misi itu, saya melakukannya induktif. Misalnya, salah satu contoh, teman-teman saya kebetulan orang Dok Sanggul ya. Kita bercerita di Dok Sanggul atau Humbang Pasundutan, kalau bukan nomensen, kata teman-teman ini, kita masih sepele begu katanya. Lalu saya cari siapa yang membawa misi Kristen ke Dolok Dok Sanggul. Sanggul. Apakah nomensen? Ternyata tidak. Nomensen tidak pernah ke Dolok Sanggul. Tidak. Malah dia melarang misionaris ke Dok Sanggul. Iya. Dan itu ditulis oleh inspektur RMG sendiri. Jadi sekitar akhir tahun 800, sejumlah 20 raja-raja di Dolok Sanggul sekitarnya, berarti sudah semua itu ya, sampai Marbun, kalau 20 raja mengirim surat ke misionaris, ke RMG, dan juga ke otoritas Belanda supaya dikirim misionaris ke Dok Sanggul. Tapi nggak dilayani. 5 tahun berikutnya dibikin lagi surat yang sama. Akhirnya RMG mengambil keputusan. Ada seorang misionaris di Nias, akhirnya belajar bahasa Batak di Sibolga, sama di Lintong Huta, udah dekat, tapi dulu Margo ke sana itu Belanda takut menyentuh. Belum, masih tanah Batak merdeka. Jadi akhirnya diutus dia, Willem Herling namanya. Tapi nomensen melarang, dibuat surat ke RMG supaya jangan dulu mengirim misionaris ke Dok Sanggul. Ya. Nanti dibunuh oleh Sisi Mongaraja atau pengikutnya katanya. Tapi nggak lama kemudian, karena Willem Herling meninggal, itu RMG menulis in memoriam, dan saya menemukan bukunya bagaimana perjalanan Willem Herling masuk ke Dok Sanggul. Ada kalimatnya begini: semula nomensen memberi peringatan supaya jangan dikirim misionaris ke Dolok Sanggul. Untungnya katanya, ini kata mereka, bukan saya. Iya. Untungnya peringatan nomensen itu adalah peringatan palsu. Itu inspektur RMG yang menulis, bukan saya. Dari mana saya tahu? Itu salah satu contoh. Saya telusuri lah bagaimana gereja di Balige berdiri, bagaimana sampai di Nainggolan, Samosir ya. bagaimana sampai di Pangururan, sampai di wilayah-wilayah tertentu. Dari situlah kita tahu siapa-siapa misionaris pionir di beberapa tempat itu. Jadi Bukan nomensen semua ya. Keselindung aja nomensen bukan pionir dari data yang saya temukan gitu kan. Tapi terlalu panjang kalau saya jelaskan. Ya. Yang menarik juga soal apa yang disampaikan Uli Kosok itu, kalau kita mempelajari Batak, kita harus juga mempelajari literatur yang ditulis orang-orang Barat begitu. Kita juga teringat dengan Pandertuk. Pandertuk itu kan yang menulis grammar tentang Batak begitu. Dari sini kan kita bisa beranjak, tapi tentu bagaimana kita mensiasati mereka yang menulis kita, tapi kita juga mengkritisi apa yang mereka tulis. Iya. Jadi kepada Pandertuk ya, itu mempunyai jasa yang besar ya. Itulah yang membuat bahasa Batak dan aksara Batak menjadi bahasan internasional ya. Jadi mulailah muncul di jurnal-jurnal internasional tentang bahasa Batak dan aksara Batak. Karena Pandertuk. Salah satu kalimatnya Ya. Pandertuk.
karena dia ditugaskan untuk menerjemahkan Alkitab dalam bahasa Batak. Dan dengan awalnya dia berpikir akan menyusun lebih dulu kamus bahasa Batak Belanda. Dan Pandertuk ini katanya bukan Sendek ya. Dia justru bukan. cenderung ateis. Dia memang dibaptis, Ya. tapi bukan urusan sending. Ya. Dia itu diutus oleh Lembaga Alkitab Belanda. Oke. Bukan, jadi Lembaga Alkitab Belanda mengutus dia, membiayai dia. Tapi dia dibaptis sebagai orang Kristen, ya. Walaupun dalam masa penjelajahan ilmiahnya, pengembangan selanjutnya, dia berkecenderungan ateis. Jadi kalau kita sebut dia ateis, saya tidak menyebut begitu ya. Tapi dari literasi yang saya baca, dia berkecenderungan ateis. Jadi dia mengatakan begini, belajar bahasa Batak di Barus. Dia bangun rumahnya, dibangun oleh Lembaga Alkitab Belanda. Itu hampir 1 tahun baru dia tempati sampai rapi. Jadi setelah dia belajar berinteraksi dengan orang-orang Batak, terutama yang datang dari Perlilitan, Dulu Sanggul, menjual kemenyan ke Barus, itu menginap di rumahnya Panderto. Dan waktu itu kakek saya bercerita bahwa opung dia bercerita tentang Pandertu, bahwa dia menginap. Jadi waktu itu saya kanak-kanak itu masih lelucon aja tuh, masih tidak terbayang. Tetapi setelah saya baca surat Pandertu ke Lembaga Alkitab Belanda, melaporkan bagaimana perlaja dari kampung kita itu nginap di rumahnya, ya berarti betul cerita kakek saya. Jadi penulisan grammar itu dia berinteraksi langsung dengan orang Batak. Berinteraksi langsung. Dan tadi saya bilang ada yang menarik, apa kata dia? Pertama, lebih mudah menerjemahkan Alkitab ke bahasa Batak daripada menyusun kamus bahasa Batak Belanda. Kenapa lebih mudah? Kata dia, karena bahasa Batak itu penuh dengan bahasa-bahasa yang religius. Itu jadi lebih mudah menerjemahkan Alkitab bahasa Batak daripada menyusun kamus Batak Belanda, karena bahasa Batak itu bahasa kepercayaan. Karena tadi disebut Barus, kita teringat dia 6 kan Barus ini sudah menjadi pelabuhan internasional. Bahkan ada satu sejarah yang harus terus diungkap tentang Kristen Nestorian. Artinya kalau Nestorian itu berkembang di Barus, di sekitar Sibolga, dia lebih pertama daripada Ambon di abad ke-8 begitu. Apa yang bisa kita pelajari juga dari Barus? Barus ini kan juga disebut peradaban Batak begitu. Justru Pandertuk juga ada di situ. Jadi kalau buku ini menjelaskan itulah kampung orang Batak yang pertama, Lubutua ya. Lubutua, ya. Sebelum naik ke Pusuk Buhit. Ya. Pusuk Buhit itu adalah bukit penyembahan tertinggi. Maka teori saya tentang sejarah Batak itu teori Pusuk Buhit yang juga saya sebut the hilltop theory. Karena orang Batak itu tidak membangun wihara apa, dia bukan. Dia kalau menyembah Tuhan, dia naik ke bukit. Dan mereka mencari bukit penyembahan yang terbaik, yaitu Pusuk Buhit. Pusuk Buhit. Ada danau yang indah. Jadi orang Batak itu membangun Lubutua sebagai kota tua, desa tertua. Dan Lubutua ini berkembang menjadi pelabuhan. Dan orang asing pada datang. Dan sistem orang Batak membangun kampung, itu siapa Raja Huta di situ. Tapi kalau ada membuka kampung
datang misalnya seperti orang India yang akhirnya sampai ribuan orang situ, dikasih juga dia perkampungan. Begitu seterusnya. Tapi kembali ke cerita tadi mengenai gereja di Barus, itu ada beberapa catatan ya, yang menyebut bahwa di Barus itu sekitar abad ke-6 atau 6, 7, 8 gitu kira-kira, tidak ada yang fix. Tapi ada beberapa catatan bahwa sebuah gereja Bunda Maria di situ sudah ada, yang didirikan oleh gereja Nestoria. Dan itu menarik. Bagi saya sangat menarik. Ya sekitar abad ke-6, gereja Nestoria sudah ada di Barus. Saya mengubur informasi tentang itu. Sampai saya mempelajari sebenarnya historian itu seperti apa gitu kira-kira ya. Dan akhirnya saya terinspirasi. Kenapa mitologi Batak itu dan kepercayaan kepada Mulia Jadi Nabolon itu yang oleh Philip Tobin menyebutnya itu Trinitas primitif menurut dia, ya. Tapi itu Trinitas itu. Debata nasada situlusuhu. Ya, udah mengenal Tritunggal dengan tidak sama pengertiannya ya dengan Trinitas. Dari mana ini orang Batak memperoleh cerita itu? Apakah dari mana datangnya gitu? Banyak teori. Tapi salah satu dalam pikiran saya, karena ada titiknya, di mana orang Batak itu mengisolasi diri, di sini saya jelaskan. Tapi Barus itu kota terbuka, perdagangan terbuka. Jadi orang tanah Batak itu sampai 1853 Van der Tuk tiba di Bakara, belum ada orang asing yang pernah melihat Danau Toba. Makanya sampai 1870-an kalau lihat peta-peta Sumatera belum ada peta Danau Toba. Jadi Batak itu benar-benar dijaga. Saya isolasi indah orang Batak itu. Tapi interaksi di pantai-pantai orang Batak berinteraksi terutama di Barus secara internasional, berdagang secara internasional. Jadi orang Batak sudah mengenal uang Eropa yang paling baik uang Spanyol berlogo ayam jantan. Itu sudah menjadi alat transaksi di pekan-pekan Batak. Jadi Golden Belanda itu sampai Nommensen masuk itu belum laku di Selindung. Dia masih harus tukar dengan itu ceritanya ya. Jadi dari situ kembali ke Nestorian ini, apa interaksinya dengan orang Batak? Orang Batak tidak punya cerita. Kembali ke situ, tapi menceritakan keberadaan Debatang Mulia Jadi Nabolon yang satu dalam 3 unsur, kan gitu? Nah, ada Trinity-nya. Jangan-jangan, mudah-mudahan, bukan jangan-jangan, itu interaksi juga dia dengan pemahaman Trinitasnya Nestorian gitu kan, walaupun tidak persis sama.